Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, berjumpa lagi dengan Ustazah Lala. Kita sudah memasuki minggu keempat pembelajaran daring. Ustazah harap kita semua masih tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah soleh-soleha, alangkah baiknya untuk mengawali pembelajaran hari ini kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mulai anak-anak berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, soleh-soleha, sebelum Ustazah melanjutkan pembelajaran berikutnya, Ustazah akan mengajak kalian untuk review pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Anak-anak sudah belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan bahasan inti yang terdapat dalam teks. Letaknya biasanya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Cara menentukannya, anak-anak harus membaca teksnya sampai selesai, kemudian bisa ditentukan apakah yang di awal paragraf merupakan gagasan pokok ataukah di akhir paragraf yang merupakan gagasan pokok. Selain itu, ada gagasan pendukung yang merupakan cabang-cabang dari gagasan pokok yang berisi penjelasan lebih rinci. Anak-anak juga sudah belajar tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial tentang keberagaman agama di negeri kita. Ada 6 agama di negara kita yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak harus tahu setiap agama memiliki tempat peribadatan yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai agama Islam tahu tempat peribadatannya adalah masjid. Kemudian ada Kristen dan Katolik, mempunyai tempat peribadatan yang sama, yaitu gereja. Kemudian ada agama Hindu yang memiliki tempat peribadatannya adalah pura. Ada juga agama Buddha yang memiliki tempat peribadatannya vihara. Dan terakhir agama Konghucu yang memiliki tempat peribadatannya adalah kelenteng. Diingat ya soleh-soleha, agama dan tempat peribadatannya. Kemudian anak-anak juga sudah belajar tentang PPKN, tentang kerjasama. Ada yang masih ingat kerjasama itu apa? Ya, kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun manfaatnya yang sudah kita pelajari, salah satunya untuk meringankan pekerjaan dan untuk membuat pekerjaan kita cepat selesai. Lalu anak-anak juga di minggu kemarin sudah belajar tentang pola lantai dalam sebuah tarian. Anak-anak harus ingat setiap tarian itu mempunyai pola lantainya. Ada pola lantai ke-1, ke-2, ke-3, maupun ke-4. Nah, jadi setiap tarian itu memiliki pola lantai untuk menghasilkan tarian yang indah dan mudah dihafal. Nah, kita akan melanjutkan pembelajarannya lagi, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat, masih tentang bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, untuk mempermudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita bisa menggunakan dengan cara tabel. Mari kita simak contohnya berikut ini yuk. Nah, anak-anak bisa perhatikan yang berwarna orange merupakan gagasan pokok dan kotak yang berwarna biru merupakan gagasan pendukung. Nah, jadi anak-anak harus membaca teksnya terlebih dahulu, lalu kemudian tentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Lalu bagaimana dalam bentuk tabel? Begini contohnya. Ini adalah contoh tabel untuk menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung, di mana kotak yang pertama yaitu tentang jenis paragraf, yang
kedua, gagasan pokoknya apa, kemudian gagasan pendukungnya apa. Ini bertujuan untuk memudahkan anak-anak saat menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukungnya. Hari ini juga kita akan melanjutkan pembelajaran PPKS masih tentang kerjasama. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang pengertian dan manfaatnya. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, sebelum Ustazah melanjutkan, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh bentuk kerjasama di sekolah? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, baiklah. Kali ini Ustazah akan menyebutkan beberapa contoh bentuk kerjasama di sekolah, tepatnya di kelas ya. Yaitu yang ke-1, melaksanakan piket di kelas. Nah, seperti anak-anak ketahui, melaksanakan piket itu terdiri dari beberapa orang. Dilakukan secara bergiliran dengan tujuan untuk membersihkan ruangan kita dan meningkatkan semangat belajar kita. Nah, jika piketnya dilakukan bersama-sama, maka pekerjaannya akan cepat selesai. Kemudian, bentuk kerjasama yang kedua yaitu mengumpulkan sumbangan. Nah, jikalau ada teman kita yang sakit maupun terkena musibah, kita bisa mengumpulkan sumbangan. Bisa berupa uang, makanan, maupun pakaian bekas. Tujuannya untuk apa? Tentu tujuan mengumpulkan sumbangan untuk meringankan beban orang yang terkena musibah tersebut. Kemudian, bentuk kerjasama yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kelompok. Banyak jenisnya yang termasuk bertugas kelompok, yaitu diskusi, presentasi bersama di depan kelas, dan membuat prakarya. Nah, itulah contoh beberapa bentuk kerjasama di sekolah. Ustazah ulangi, yang ke-1 adalah melaksanakan piket kelas, yang kedua mengumpulkan sumbangan, yang ketiga melaksanakan tugas kelompok. Setelah anak-anak menonton video ini, anak-anak boleh menyiapkan buku Prima 4B dan melaksanakan latihannya agar anak-anak semakin paham. Nah, di halaman 4, anak-anak bisa menarik garis tentang agama dan tempat peribadatannya. Kemudian di halaman 5, anak-anak juga boleh memberikan tanda checklist sesuai agama yang terdapat di gambar. Setelah halaman 4 dan 5, anak-anak boleh lanjut ke halaman 24 sama memberi checklist kepada pernyataan yang benar. Hanya memberi checklist kepada pernyataan yang benar saja ya, soleh-soleha. Baik soleh-soleha, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami ya. Ingat, jaga kesehatan kita, pakai masker dan selalu cuci tangan. Ustazah pamit.